Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ya pintar semua anak-anak Ibu. Anak-anak sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Sudah, ada yang belum? Sudah, Bu. Oke, sudah semua ya. Nah, sekarang sebelum belajar, silahkan kalian berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Pini, Bu, Pini. Yo, Pini. Ya, Bu. Ya. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pini yang sudah bersedia memimpin doa. Semoga dengan berdoa tadi, pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Ya, anak-anak siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua, Bu. Oh, coba Ibu absen ya. Serliana. Iya, Bu. Hadir, Bu. Ya, Raudatul Jannah. Hadir, Bu. Oke, Waapini. Hadir, Bu. Alhamdulillah, kalian memang anak-anak Ibu yang rajin ya. Yo, yang bajunya belum rapi, tolong dirapikan dulu ya. Siapkan alat-alat tulisnya juga. Baik, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Ya, sudah siap belajar semua? Sudah, Bu. Siap. Nah, hari ini kita akan belajar materinya bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku.
Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama dengan mengamati gambar dan video, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, dengan mengamati tumbuhan di sekitar, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati tumbuhan, siswa mampu menulis laporan hasil pengamatan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Dan yang terakhir, dengan mengamati tumbuhan, siswa mampu menyampaikan laporan hasil pengamatan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Nah, oke, semuanya perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Coba sebutkan apa saja yang kalian lihat pada gambar ini. Ada akar, Bu. Ya. Ada buah tomat, Bu. Ya, ada apa lagi? Batang, Bu. Batang, benar. Daun. Daun, Bu. Ya. Ada lagi? Ada bunga. Iya, ada bunga. Ada. Benar sekali anak-anak Ibu. Nah, itu tadi yang kalian sebutkan itu adalah bagian-bagian tumbuhan. Jadi, bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada daun, ada buah, ada bunga. Nah, di dalam buah itu juga ada biji. Nah, agar kalian lebih paham lagi, yuk kita simak video yang Ibu tampilkan. Kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Batang tidak hanya sebagai penyokong tubuh tumbuhan, batang berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga dapat mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada daun terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Nah, klorofil inilah yang membantu berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut putik. Buah memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Selain berfungsi untuk melindungi biji, buah juga digunakan tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian buah terdiri atas tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian yang biasa kita manfaatkan yaitu bagian daging buahnya. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Pada beberapa jenis tanaman, biji juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, kalian sudah menonton video yang Ibu tampilkan tadi. Jadi, apa saja bagian-bagian tumbuhan? Ada akar, ada batang, ada daun, Ya. ada bunga, ada buah, dan biji, Bu. Iya, benar sekali. Lalu, apa saja fungsi dari setiap bagian tumbuhan? Coba, yang pertama itu akar. Apa fungsi dari akar? Fungsi dari akar, Boy, untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri, menyerap air dan mineral dari dalam tanah, dan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, Bu.
Iya, benar. Nah, tadi ada 2 jenis akar. Apa saja? Sebutkan. Ada akar serabut dan akar tunggal, Bu. Tepat sekali. Nah, selanjutnya batang. Kalau fungsi batang untuk apa? Saya, Bu. Ya, Batang berfungsi sebagai penyokong tubuh tumbuhan, lalu sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. iya, benar sekali. Jadi fungsi batang itu sebagai penyokong tubuh tumbuhan, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, lalu ada mengangkut air dan mineral, lalu menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan, dan ada yang sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya itu tumbuhan tebu. Nah, selanjutnya daun. Apa fungsi daun? Saya, Bu. Ya, Jannah. Fungsi daun sebagai tempat membuat makanan, Bu. Ya, benar. Jadi fungsi daun itu sebagai tempat membuat makanan atau disebut dengan fotosintesis. Lalu juga tempat penguapan air dan sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Nah, tadi daun itu memiliki beberapa jenis, dibedakan menjadi daun menyirip, daun menjari, dan sejajar. Daun yang menyirip itu bentuknya seperti sirip. Contohnya daun mangga, daun pohon jambu, daun rambutan, ada nangka, dan sebagainya. Nah, kalau menjari itu daunnya bentuknya seperti jari. Seperti jari. Contohnya daun singkong, daun kapas, daun pepaya, daun jarak, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada daun sejajar. Bentuk daunnya itu sejajar. Contohnya daun tebu, padi, jagung, dan daun kelapa. Nah, selanjutnya bunga. Apa fungsi bunga? Saya, Bu. Saya, Bu. Luap ini. Ya, jadi fungsi bunga itu sebagai tempat perkembangbiakan terdapat alat kelamin jantan yang disebut benang sari. Sedangkan alat kelamin betina disebut putik, Bu. Ya, betul. Selanjutnya buah dan biji. Fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, siapa? Jannah. Fungsi buah melindungi biji untuk menyimpan cadangan makanan dan untuk dimakan. Kalau biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tanaman, Bu. Ya, benar. Jadi buah dan biji itu kalau fungsi buah itu untuk melindungi biji, lalu untuk menyimpan cadangan makanan. Dan kalau yang fungsi biji itu sebagai alat perkembangbiakan tanaman. Ya, pintar semua anak-anak Ibu ya. Nah, Ibu rasa anak-anak Ibu sudah paham ya dengan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Oke, anak-anak, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Sudah paham, Bu. Paham, Bu. Oke, nah kalau sudah paham, sekarang tugasnya adalah yang pertama, pilih atau ambil satu tanaman di sekitarmu, lalu amati tanaman tersebut. Nah, identifikasilah bagian-bagian tumbuhan seperti akarnya, batang, daun, bunga, buah, dan bijinya. Kemudian identifikasi fungsi-fungsi bagian tumbuhan tersebut. Nah, lalu ditulis hasil pengamatannya. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, sudah selesai anak-anak?
Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai, sekarang coba bacakan laporan hasil pengamatan kalian. Sekarang yang pertama, silahkan Herliana. Dibaca Kak Bu soalnya. Langsung jawabannya aja, langsung hasil laporannya. Baik Bu, jadi di sini ada tanaman pohon pisang, yaitu yang pertama bagian-bagian tumbuhan pisang. Yang pertama akar pohon pisang berjenis serabut, fungsinya menyerap air dan mineral, serta menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri. Yang kedua, batang pohon pisang mengandung air dan getah, tidak berkambium. Fungsinya sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah pisang. Yang ketiga, daun pisang berbentuk sejajar. Fungsinya untuk tempat membuat makanan, bernapas, dan menguap. Yang keempat, bunga pohon pisang berbentuk lonjong, berwarna ungu, berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan. Yang terakhir, buah pisang yang matang berwarna kuning, berfungsi untuk dimakan dan melindungi biji-biji buah pisang berwarna hitam kecil. Oke, sudah. Selanjutnya Raudatul Jannah. Silahkan. Baik, Bu. Jadi tumbuhan yang saya pilih adalah tanaman mangga. Bagian-bagian tanaman mangga, pertama, akar berjenis akar tunggang, berfungsi untuk menyerap zat hara. Kemudian batang mangga berjenis batang berkayu, fungsinya untuk menupang dan mengangkut makanan. Kemudian daun mangga berjenis daun menyirip, fungsinya untuk fotosintesis. Kemudian bunga mangga berbentuk kecil, bulat, berfungsi untuk memperindah. Kemudian buah mangganya yaitu yang matang berwarna oranye. Di dalamnya ada Ya, selanjutnya Wapini, silahkan. Iya, Bu. Nah, jadi di sini yang saya amati itu ada tanaman pepaya. Nah, bagian-bagian tanaman pepaya dari akar itu serabut, berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Lalu ada batang, itu batang pohon pepaya berbentuk silinder, tidak bercabang, berfungsi untuk menyokong dan tumbuhnya daun dan buah. Lalu ada daun, yaitu daun pepaya berbentuk menjari. Nah, berfungsi untuk tempat memasak makanan. Lalu ada bunga pepaya berwarna putih, berfungsi sebagai tempat berkembang biak. Lalu ada buah pepaya berwarna oranye, berbentuk lonjong, berfungsi untuk dimakan dan melindungi biji. Nah, yang terakhir ada biji buah pepaya berwarna hitam di dalam buah pepaya, berfungsi untuk bakal tumbuhan baru. Sudah, Bu. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Nah, jadi
Nah, jadi sedikit Ibu bahas. Jadi dari tanaman-tanaman yang kalian pilih tadi, bagian-bagiannya ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, buah, dan biji. Nah, bagus sekali. Nah, selanjutnya ada tugas untuk menilai seberapa paham kalian dengan materi hari ini. Dikerjakan lalu dikumpul ke Ibu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Saya. Ayo siapa? Herli. Baik, Bu. Jadi bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, ada biji. Nah, jenis akar ada akar serabut dan akar tunggang. Bentuk daun ada menyirip, ada sejajar, dan menjari, Bu. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, siapa aja? Nah, silahkan. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kalau batang berfungsi sebagai penopang berdirinya tumbuhan dan tempat tumbuhnya daun, buah, dan bunga. Kalau daun tempat memasak makanan, kalau bunga untuk berkembang biakan, lalu buah dan biji sebagai bakal tumbuhan baru. Ya, terima kasih anak-anak Ibu. Berarti kalian sudah paham dengan materi hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, masing-masing dari kalian bawa alat menggambarnya ya, karena besok kita akan menggambar bentuk 3 dimensi. Yeay! Menggambar. Mari menggambar. Menggambar. Ya, oke. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita akan menyanyi lagu yang temanya tentang tumbuhan. Ada yang tahu lagu apa? Lagu apa, Bu? Lagu Ampar-Ampar Pisang. Ya, ada yang tahu Ampar-Ampar Pisang lagu dari mana? Kalimantan Selatan, Bu. Benar sekali. Kalimantan Selatan. Nah, sekarang anak-anak Ibu kita akan menyanyi. Yeay, menyanyi. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi diurung bari-bari. Masak gigi diurung bari-bari. Lepak mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikitipi dawang. Nang mana batis kutung, dikitipi dawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi diurung bari-bari. Masak gigi diurung bari-bari. Lepak mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikitipi dawang. Nang mana batis kutung, dikitipi dawang. Cut. Wah, Herli tadi nyanyinya semangat sekali ya.
Sekarang coba Herli untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Ya, semuanya beres-bereskan bukunya, dimasukkan ke dalam tas. Kita bersiap-siap untuk berdoa sebelum pulang. Yuk Herli, silahkan pimpin doa. Baik, Bu. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Henry sudah memimpin doa. Nah, pembelajaran hari ini Ibu tutup. Kalian hati-hati ya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih. anak-anak Ibu.